Oh, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Oh, rabakata karabaya ralalabasan. Si karabababaya ralalabaya ralalaba. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Engkau baik. Kami datang kepadamu menyembah, memuji-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau meninggikan Engkau. Kami mau mendengar firman-Mu. Berkati setiap kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Oh Tuhan, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari sama-sama nyanyikan lagu ini dari awal, katakan, Tuhan, aku rindu.
Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Sekali lagi katakan, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Oh, ya la 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 bakara bayara la 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 basana. Kami mau merindukan hadirat-Mu. Kami perlu jamahan-Mu, Tuhan. Yesus Allah kami yang hidup. Yesus Tuhan kami yang kami puja. Pagi ini kami mau berserah, merindukan jamahan-Mu. Haleluya. Sebab Kau yang terindah, Tuhan. Kau yang terutama di dalam hidup kami. Allah yang kami sembah, Yesus. Ikarabaya ralamaya ralalabasi. Ya Allah kami yang hidup, Kau harapan kami, Tuhan. Kau tempat kami berseru, Yesus Tuhan. Allah yang setia, menyembah-Mu, memuji-Mu. Oh, meninggikan-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau baik, Engkau sempurna. Urabaka namaya ralalala basandara nanamu. Ikarabaya ralabaka ramaya ralala basanda. Terima
Terima kasih Yesus. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Sekali lagi katakan Yesus jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Engkau menjamah kami Tuhan, Engkau mengubahkan kami Tuhan.
Oleh sebab itu pagi hari ini kami bersyukur kepadamu. Kami ada di tahta kasih karunia-Mu. Kami mau hidup kami merasakan dan mengalami jamahan-Mu, merasakan dan mengalami kebaikan-Mu. Kami tidak mau menyia-nyiakan hidup kami, Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang selalu ada bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur kepadamu. Pagi hari ini kami mau bersama-sama mendengar akan firman-Mu. Biarlah jamahan-Mu tidak berhenti sampai di sini, tapi terus berlanjut sampai hari ini, sampai seterusnya. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik bagi kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, Tuhan kita begitu baik, Dia begitu dahsyat, Dia begitu luar biasa. Dan pagi hari ini kita mau sama-sama belajar akan firman Tuhan. Kita buka di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Ayat ini cukup terkenal bagi setiap kita, tetapi saya ingin menyampaikan pesan Tuhan pada pagi hari ini. Filipi 4 ayat yang ke-13 dikatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya ulangi lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan gak janjikan kita menjadi orang yang kaya raya. Tuhan gak janjikan kita harta kekayaan. Tuhan gak janjikan kita jabatan. Tuhan gak janjikan kita hidup yang begitu indah dan penuh dengan pesta dan sebagainya. Tetapi yang Tuhan janjikan, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus dan kita hidup benar, hidup baru di dalam Tuhan, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Katakan amin. Kalau nama kita tercatat dalam kitab kehidupan, kita sudah punya tiket untuk kita masuk ke dalam kekekalan. Oleh sebab itu kita belajar di dalam dewasa rohani ini. Setiap kita harus mengerti bahwa hidup kita ini sekalipun menderita di dalam dunia ini, ya, kita pasti mendapat kekuatan untuk kita melewatinya. Kekuatan yang daripada Tuhan adalah kekuatan yang bukan kekuatan biasa, Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah kita berpikir bahwa kekuatan yang daripada Tuhan hanya untuk kekuatan fisik. Tetapi lebih daripada kekuatan fisik, yaitu adalah kekuatan untuk mental roh kita. Katakan amin. Oleh sebab itu kita harus berbeda dalam doa-doa kita. Jangan lagi kita berdoa dalam merengek-rengek kepada Tuhan, supaya kita ini mengalami perubahan di dalam hidup kita. Jangan kita hanya meminta-minta untuk diri kita sendiri dalam hidup kita ini, dalam doa-doa kita. Yesus sudah menanggung segala perkara buat kita di atas kayu salib. Ingat, ini berbicara tentang perkara, masalah-masalah yang kita alami, yang kita hadapi di muka bumi ini. Tuhan menjanjikan kita untuk mengalami kekuatan. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah mengapa kita mengalami penderitaan? Dalam Filipi 4 ayat 13 ini dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita harus tahu penulisnya siapa, yaitu Rasul Paulus. Rasul Paulus begitu banyak menderita di bumi ini. Bukan karena dia telah membunuh banyak orang percaya saja ketika dia menderita. Kalau hanya gara-gara dia membunuh, Bapak Ibu Saudara, itu berarti dia kena kutuk. Bukan berarti begitu. Yesus saja banyak mengalami penderitaan. Ya, karena apa? Dia menanggung kutuk kita. Dia menanggung segala dosa kita.
Rasul Paulus mengalami penderitaan karena memang itulah panggilan di dalam hidupnya, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan ketika dia mengalami penderitaan, dia mengalami perubahan pikiran. Dia mengalami perubahan di dalam hidupnya yang mendatangkan kuasa Allah. Kita harus tahu, ya, bukan hanya dia yang menderita, tetapi semua rasul, bahkan umat-umat percaya pada waktu itu mengalami penderitaan dan penganiayaan yang hebat sekali. Ya, enggak hanya rasul, tetapi jemaat mula-mula juga mengalami. Dan kita, kalau kita mengalami penderitaan hari-hari ini, selayaknya kita berdoa dan kita meminta apa? Kita minta kekuatan yang baru, katakan amin. Adakah di sini Bapak Ibu Saudara yang tidak menderita? Kita semua ada penderitaan kita, amin. Daging ini menderita, perasaan kita menderita. Ya, kita ini sudah berbuat baik, masih saja di celah-celah, di ejek-ejek. Kita sudah melakukan hal yang benar, masih saja difitnah. Ya, bukan alang kepalang oleh keluarga kita sendiri. Kita ini dijelek-jelekkan. Itu penderitaan Bapak Ibu Saudara. Ya, ikut Tuhan, memang kita ini mengalami penderitaan. Kalau kita sempat mengalami berkat, ingat, itu hanya sempat membuat kita terpesona. Jangan selalu membuat kita terpesona. Supaya apa? Supaya kita memiliki cara pandang yang benar. Ya, ikut Tuhan, banyak pendeta-pendeta yang hanya ingin mengutarakan berkat-berkat Allah dibanding dengan penderitaan yang dialami. Supaya apa? Supaya jemaatnya senang. Supaya jemaatnya tidak pergi. Ada istri yang melayani suaminya belum percaya kepada Tuhan. Ada banyak para pendoa-pendoa syafaat yang menjadi pendoa, bahkan memiliki level roh, ya, yang luar biasa sekali. Tapi dia masih bergumul akan anaknya yang narkoba, akan suaminya yang nyeleweng. Ada banyak orang-orang yang melayani, tetapi mereka masih bergumul akan pekerjaan, akan tantangan hidup, akan penghidupan, akan apa lagi? Akan sakit penyakit. Puji Tuhan kalau Bapak Ibu Saudara mengalami kebaikan, terlihat sehat, terlihat baik, ya, bersyukur kepada Tuhan. Tetapi kita yang sehat, kita yang baik, janganlah kita membandingkan dengan mereka yang melayani. Mungkin mereka mengalami aniaya, mungkin mereka mengalami penderitaan, mungkin mereka mengalami ketidakenakan di dalam hidup ini. Mana tahu kita ini tinggal tunggu waktunya saja. Oleh sebab itu, kalau kita mau bermegah, biarlah kita bermegah di dalam Tuhan, katakan amin. Kita bersyukur kalau kita masih diberi kesempatan untuk melayani, untuk doa pagi. Ada banyak orang Kristen yang gak bisa doa pagi. Bukan karena mereka gak mau, tapi karena gak bisa. Baik itu karena mungkin seperti ini kuota. Baik itu mungkin mereka ada di pelosok-pelosok yang tidak ada sinyal. Ya, cukup banyak orang-orang mengatakan, Pak, saya ingin sekali ikut, tapi saya hanya bisa menonton lewat siaran ulang. Kalau itu pun saya ada di kota. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, mereka haus. Mereka haus akan pujian penyembahan, akan firman. Tapi mereka belum bisa bersama-sama dengan kita. Mereka harus bisa sendiri. Itu juga penderitaan. Oleh sebab itu kita bersyukur, amin, kita bisa bersama-sama.
Nah, kalau kita bisa bersama-sama seperti ini, harusnya kita memiliki sikap yang lebih dewasa, ya, yang lebih dewasa. Supaya apa? Supaya kita menjadi teladan buat mereka yang melihat, yang menonton kita. Bapak, Ibu, Saudara, ada banyak orang Kristen yang ingin doa pagi. Bahkan mungkin doa api, doa tengah malam. Tapi mereka tidak bisa. Karena apa? Mereka dihalang-halangi oleh keluarga. Mereka dibatasi. Ada banyak orang Kristen yang ingin berdoa seperti kita ini, tapi mereka tidak bisa. Karena mereka apa? Sedang di rumah sakit. Sedang sakit. Ya, bahkan mungkin di ICU. Mari kita bersyukur. Kalau kita menderita, harusnya kita melihat, ya, bagaimana Tuhan menyertai kita. Saya mau kasih tahu kenapa kita menderita ketika kita ikut Tuhan. Karena apa? Kita harus lihat, kita ini masih tinggal di bumi, di dunia ini. Kita memang menderita. Tetapi kalau nanti kita sudah di alam kekekalan di sorga sana, tidak mungkin kita menderita. Katakan amin. Ada penghiburan yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu mengalami perubahan akal budi kita ini. Supaya kita mengerti bahwa ketika kita bersama dengan Tuhan kelak, kita pasti akan mengalami yang namanya sukacita sejati daripada Tuhan. Betapa kita merindukan sukacita itu. Terkadang kita pun ada mengadakan sedikit pesta, sedikit ucapan syukur di rumah kita. Tetapi kita pun saat itu masih saja bisa menderita. Masih saja mengalami aniaya. Masih saja bisa mengalami hal-hal yang tidak enak, bahkan hal yang buruk. Ya. Sedang ibadah enak-enak, mungkin ada yang datang. Ya. Jemaatnya ada yang kasih kritikan, ya, bilang makanannya nggak enak, bilang aduh rumahnya jelek, ya. Ada lagi ketika kita beribadah ataupun berpesta, ya, kita bisa mendapat kabar yang buruk. Itu menderita, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita beribadah, suami dan istri belum tentu sepakat. Rasanya nahan hati. Ya, ketika kita beribadah di gereja, ya, itu suami duduk di ujung, istri duduk di ujung, antara timur dan barat mereka pisah duduknya. Kan tidak enak begitu. Harus menderita di bumi ini. Ketika kita enak-enak duduk dengar firman Tuhan, kita berdoa, kita diberkati oleh firman Allah, kita diberkati oleh pujian penyembahan. Kita teringat akan orang tua kita yang sedang sakit. Kita teringat akan anak kita yang sedang bergumul. Banyak penderitaan yang orang-orang alami. Mungkin lebih daripada itu. Oleh sebab itu, pagi hari ini firman Allah berkata, segala perkara dapat kupikul, dapat ku tanggung, dapat ku bawa, dapat ku gendong, apalagi, ya, di dalam Yesus Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang, karena beban yang kupasang adalah ringan. Oleh sebab itu kita harus tahu menjadi manusia roh supaya kita dewasa. Ketika kita datang kepada Tuhan, lepaskan beban-beban pikiranmu. Taruh beban-beban pikiranmu di bawah kaki Tuhan. Udah gak usah mikirkan semua sakit penyakitmu. Udah gak usah mikirkan kelemahan-kelemahanmu, masa lalumu, trauma-traumamu. Datang kepada Tuhan, lepaskan beban itu saat itu.
senangkan dia. Itu yang Tuhan mau. Tuhan pasti memberi kekuatan buat setiap kita. Katakan amin. Sekalipun engkau memiliki beban-beban hidup, engkau harus melayani Tuhan. Saya mau kasih tahu, layani Tuhan. Sekali melayani, tetap melayani. Itu yang benar. Semua rasul, semua nabi, mereka punya permasalahan. Baik permasalahan nama baik, permasalahan di dalam pelayanan mereka, dan juga masalah dalam rumah tangga mereka, di mana mereka harus meninggalkan anak istri mereka. Itu para rasul loh Bapak Ibu Saudara. Mereka harus meninggalkan anak istri mereka dan mereka melayani. Memang tidak terlalu dicatat dalam kitab itu, tetapi Tuhan tahu. Dan kita tuh tahu ya. Petrus punya anak dan istri. Dia tinggalkan ya, mungkin sebulan atau 2 bulan sekali baru dia pulang. Karena nama Yesus. Ya, saya yakin dan percaya kalau istrinya merestui, istrinya juga akan mendapat upah. Karena waktu itu memang para rasul diperlukan. Menderita Bapak Ibu Saudara. Ya, nggak kayak kita sekarang, kita bisa video call. Mereka gimana mau video call? Teknologi aja belum ada. Mari Bapak Ibu Saudara, ketika engkau mengalami penderitaan, mungkin engkau dianiaya, diejek-ejek di dalam dunia pekerjaanmu, bersabarlah. Segala perkara dapat kutanggung. Mungkin engkau sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi engkau tidak mendapatkan atau belum mendapatkan apa yang kau doakan. Itu kan penderitaan namanya. Tapi Tuhan mau lihat respon hatimu. Meskipun engkau berlinang air mata, tapi engkau memiliki respon yang benar. Artinya ketika engkau tetap bersyukur dalam penderitaan, itulah bukti iman yang Tuhan kenan. Itu artinya engkau dikenan, engkau menyenangkan Tuhan. Saya melihat bagaimana orang-orang yang menderita, orang-orang yang teraniaya, tapi mereka tetap fight, mereka tetap mengalami, meneruskan battle mereka, meneruskan perjuangan mereka. Ya, ada lagu yang berkata, "This is my battle." Ini pertempuranku. Di dunia ini kita itu berperang. Setiap hari berperang, melawan kedagingan, melawan hawa nafsu, melawan ingin balas dendam, melawan rasa sakit hati, melawan semua keinginan-keinginan daging. Ya, saya mau tanya, keinginan daging itu kalau dilakukan enak enggak buat daging kita ini? Wah, bukan hanya enak, enak banget Pak. Iya, enak banget. Iya kan, mikirin gimana membalas kejahatannya, kita renungkan, kita pikirkan, dia gini-giniin kita, nanti kita gini-giniin dia, aduh itu direnungkan siang dan malam, sedap sekali. Tetapi Tuhan tidak mau itu terjadi. Malah kita harus apa? Memikirkan apa yang baik, yang sedap didengar dan patut puji. Dia sudah mengkhianati kita, kita sudah baik dengan dia, tapi kita harus mendoakan. Itu menderita. Tetapi Tuhan janji ketika kita berserah, kita akan mendapat kekuatan itu. Dan siapa yang akan Tuhan puji? Kita yang menang. Kita akan mendapat mahkota daripada Tuhan. Sedangkan dia, orang yang kita doakan, kalau dia tidak mau berubah, dia yang akan Tuhan urus nantinya, dalam tanda kutip, diurus oleh Tuhan. Ya. Oleh sebab itu, kejarlah apa yang patut dipuji. Kejarlah yang namanya damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, ya, pergumulan saya saat ini yang paling kuat cuman satu. Kalau saya menemukan dan mendengar anak-anak didik saya mengalami aniaya, mengalami permasalahan, ya,
Saya mendengar mereka mengalami aniaya, saya ingin pasang badan. Saya bisa saja komentar saya pedas, Bapak Ibu Saudara. Bukan untuk mereka, tapi untuk orang yang menganiaya anak-anak rohani saya. Itu pergumulan, menderita rasanya. Mendengar mereka mengalami sesuatu yang buruk. Sebagai bapak, menderita. Begitu cukup keras kita mendidik, tapi mereka mengalami aniaya. Itu pergumulan buat saya. Tapi saya mau melewati hal-hal itu. Ya, entah kenapa, nggak tahu. Saya nggak mikirkan lagi keluarga saya. Kalau memang saya harus terjun, saya akan terjun, saya akan bela anak-anak rohani saya. Saya bilang sama Tuhan, untuk apa saya tinggalkan zona nyaman saya kalau saya tidak bela mereka? Tapi di situ Tuhan diam. Tuhan sedang mendidik saya. Saya tahu saya akan bela mereka. Ini jiwa kesel, Bapak Ibu Saudara. Masa ibadah aja dilarang? Masa sampai orang tua mereka diserang? Wah, rasanya gimana gitu. Rasanya pingin tak nyek-nyek itu orang. Ya, anak kita kok diserang-serang. Tapi disitulah saya harus menahan penderitaan ini. Oleh sebab itu, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan. Tuhan tahu kalau kita harus benar-benar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tadi malam itu saya mendengar dari salah satu anak rohani saya, orang tuanya diserang. Yang ngambuk itu bisa saya loh. Rasanya geram sekali. Tetapi disitulah harus saya dibentuk. Saya sudah sampaikan ke beberapa anak-anak rohani saya. Pernah itu mereka, ya, suami istri bertengkar. Wah, kita langsung datang. Karena mumpung ada di kota ini. Ya. Dalam doa-doa kami sangat mengasihi anak-anak rohani kami. Kami sangat mengasihi orang-orang yang berjuang bersama dengan kami. Dalam tanda kutip, di dalam Tuhan, apapun akan kami lakukan buat orang-orang yang berjuang bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, bagi saya ini adalah suatu penderitaan. Tetapi saya mau melewatinya. Kalau kita mau balas dengan fisik itu gampang. Ya, tinggal pakai motor ke sana aja. Hadapi itu orang. Tapi kan kita nggak boleh begitu. Kita harus menyerahkan semua kepada Tuhan. Kita harus menyerahkan pembelaan kita kepada Tuhan. Nanti biar Tuhan yang bela. Ya. Ya. Bersyukur kalau kita ini masih bisa bersama-sama berdoa. Kita hanya sekuat doa. Amin. Semalam-malaman saya berpikir, saya bergumul. Tadi malam pun ketika istri Pastor Eni ngajak doa, saya masih berpikir begitu. Kenapa orang-orang itu jahat kepada mereka? Ya itulah. Oleh sebab itu, Tuhan mau kita, ketika kita ini mengalami penderitaan, kita serahkan semua kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita datang kepada Tuhan. Sebab dialah kekuatan kita. Hanya dialah gunung batu kita. Ya, mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Thank you Lord.
Kami percaya kepadamu Tuhan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Dia Tuhan setia. Biar firman Tuhan ini menguatkan kami Tuhan. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Ampuni kami kalau kami mengandalkan diri kami sendiri dalam menyelesaikan masalah. Kami mau menyerahkan semua kepada Tuhan. Kami mau Tuhan bergantung kepada Engkau. Kami percaya rencana-Mu adalah rencana yang baik dan begitu indah bagi setiap kami. Meskipun kami sedang menderita hari-hari ini, kami harus menderita, tetapi kami percaya suatu saat Tuhan akan menunjukkan jalan keluar. Tuhan akan menunjukkan berkat-berkat-Mu yang indah, pertolongan-Mu yang sempurna dalam setiap kami. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Berkati umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang hari ini bersama-sama dengan kami, juga nanti mereka yang akan melihat secara siaran ulang. Urapi mereka, biar mereka mengalami kebaikan Tuhan, biar mereka mengalami hidup yang indah bersama dengan Tuhan meskipun dalam penderitaan ini. Bapa, terima kasih. Hamba-Mu berdoa, hamba minta pelayanan malaikat-malaikat Tuhan menghibur, menguatkan, mengurapi setiap anak-anak-Mu, setiap umat-umat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat kekuatan hari ini. Biar urapan Allah mengalir, kuatkan setiap kami di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kita akan berdoa syafaat ya. Saya minta mari Ibu Saina berdoa syafaat yuk. Silakan Bu. Bisa di-unmute dulu Bu. Rabakata karaba. Haleluya. Bisa di-unmute dulu Bu. Ya, silakan Bu. Rabakata. Haleluya, 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 haleluya. Bapa yang baik, Bapa penuh cinta kasih, tak ada pun yang Engkau terlupakan di antara kami ya Bapa. Dalam setiap gerakan kami ya Tuhan, Engkau selalu ada dan dampingi kami. Sekecil apapun ya Bapa, penderitaan yang kami alami Engkau tahu ya Tuhan. Begini juga ya Bapa, dengan negara kami, negara Indonesia ini ya Tuhan. Kami serahkan penuh dalam tangan pengasihan-Mu. Kami tahu ya Tuhan, masih banyak Tuhan perkara-perkara
yang melingkupi ya Bapa, tetapi kami tidak akan dilanda oleh kesengsaraan, oleh kasih karunia Tuhan yang melingkupi. Masih banyak hamba-hambamu ya Bapa yang percaya akan penolongan dan pendampinganmu Bapa. Setiap Bapa, hasil-hasil bumi dengan apapun yang ada Bapa, Engkau bertambah dan berkati Bapa, agar anak-anakmu ya Bapa yang ada dalam ciptaanmu di dalam negara kami, negara Indonesia ini Tuhan, dapat menikmati hidup ya Bapa. Walaupun Tuhan kami tidak memiliki kekayaan, tetapi kami percaya ya Bapa, kekayaan di dalam nama-Mu masih bisa menyelamatkan negara kami Indonesia ini. Masih banyak ya Bapa berjuang yang percaya di dalam nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, Engkau maha melihat ya Bapa. Dunia kami ini penuh dilanda dengan kekacauan ya Bapa. Namun Tuhan, semuanya itu kami serahkan dalam tangan otoritas pengasihan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya ya Bapa, bahwa yang benar itu adalah tindakan-tindakan yang Engkau turunkan ya Bapa. Engkau tidak akan membiarkan bangsa kami ya Bapa turut carut marut ya Bapa. Terlebih-lebih Bapa, bangsa kami ini akan lebih dapat berserah kepadamu, tidak mencampuri segala sesuatu yang tidak mampu kami campuri ya Tuhan. Bapa, dengan segala apapun ya Bapa yang ada di dalam bumi kami ini, kami serahkan ke tangan-Mu, dan Engkau yang akan membuat berlimpah-limpah ya Tuhan. Dan Engkau yang akan melepaskan jiwa-jiwa ya Bapa yang tidak tahu apa yang dia perbuat. Engkau akan membimbing dan mengurapi ya Bapa, sehingga kami bisa nyaman oleh bukan kenyamanan kami sendiri, tapi semuanya itu kenyamanan yang dicurahkan oleh Allah Bapa Surgawi Tuhan. Dalam kami melanjutkan kehidupan ini dengan anak-anak cucu kami kelak, tetap kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Sebab kami Tuhan hanya menyerahkan dan mengandalkan nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, kami berserah sepenuhnya ke tangan-Mu, bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami ya Bapa. Tidak pernah meninggalkan negara kami ya Bapa. Engkau akan memberkati mulai dari pemerintahan pusat, presiden, sampai ke pelosok-pelosok pedesaan ya Bapa. Engkau melihat hati-hati yang begitu berserah kepadamu. Dan kami akan mengalami kemenangan bukan oleh karena kekuatan kami, tapi kemenangan dari Yesus Kristus oleh karena iman dan percaya kami Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami serahkan semuanya ke tangan-Mu. Mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya, iman dan pengharapan kami tidak berubah, bahwa negara kami ini tetap dalam jamahan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau maha tahu Bapa apa yang ada dalam harapan-harapan kami, walaupun kami tidak mengucapkan satu persatu, tetapi batin kami tetap terikat dalam pengharapan yang tidak tergoyahkan di dalam nama Yesus Kristus. Hanya Yesus, hanya Tuhan pengharapan kami. Tuhan, di pagi hari ini kami berserah ke tangan-Mu ya Bapa. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin, amin, haleluya. Ya, terima kasih Bu Saina. Ya, puji Tuhan ya. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Saya juga minta kita bersama-sama boleh ya untuk berdoa bagi mama saya yang ada di Pontianak ya. Beliau katanya tadi malam tidak bisa tidur nyenyak karena pinggangnya begitu sakit dan lututnya nyilu sekali, sedangkan dia harus masih bekerja ya. Dia bekerja dengan saudara di rumah orang. Jadi kita bersama-sama kita berdoa ya. Boleh kita berdoa sama-sama ya untuk mama saya di sana. Bapak, kami berdoa saat ini dalam nama Yesus. Kami minta Tuhan, biarlah mama hamba-Mu ini, Ibu Elizabeth yang ada di Pontianak, hamba berdoa Tuhan. Kami berdoa bersama-sama, kami mengangkat hati kami, suara kami berdoa agar mama hamba-Mu ini disembuhkan dalam nama Yesus, dipulihkan. Hamba berdoa dalam nama Yesus supaya beliau bisa pulih, sembuh di bagian pinggang dan juga lututnya. Hamba minta dalam nama Yesus biar sukacita Tuhan melimpah buat beliau.
kemenangan, kebaikan demi kebaikan Tuhan tercurah buat beliau. Kuatkan dia, biar dia juga ketika dicek semuanya aman. Ini hanyalah masalah otot saja yang sedikit. Dalam nama Yesus Tuhan pulihkan, Tuhan berkati setiap sakit penyakit. Kami tolak di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya kesembuhan, pemulihan terjadi buat beliau. Terima kasih Engkau yang sanggup menuntun setiap dokter yang akan mengeceknya dan penanganannya tepat dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa buat berkat-Mu. Kami mengucap syukur dalam semuanya ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Iya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Biarlah Romo menyala-nyala dan layani Tuhan. Untuk kegiatan gereja hari ini tidak ada. Dan nanti sore kami ada pertemuan hamba-hamba Tuhan di JKI ya. Untuk kepengurusan untuk apa? Natal ya, Natal JKI kita. Oke, Tuhan berkati, selamat pagi. Shalom semuanya. Kalau Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, shalom semuanya. Pagi, aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Yesus berkati. Saya sambil menyiapkan anak-anak mau pulang ke sekolah. Tuhan Yesus memberkati, Mina. Masih ya, Di? Ya, selamat pagi ya Bapak Ibu Saudara ya. Selamat bekerja. Ya, Tuhan berkati. Shalom semuanya. Ngapain ya di dapur? Hah? Ngapain di dapur? Yoel, Yang selamat di pagi sini Yoel. naik turun, Pastor. Sudah. Itu tegi celana, nara baju. Bel mandi, yuk mandi. Orang sudah baju seragam nih. Kelihatannya aja gelap nih. Sudah terang. Yoel sekolah hari ini Yoel. Nah, Pastor. Oke, semangat ya. Ya, Pastor. Makasih, Pastor. Yuk. Nama panjangnya Oel ya? jamnya. Oke, Bapak Saudara. Shalom, bye-bye semuanya. Hai Ta. Hai Ya. Tambi. Hai Tambi. Baik Pak, semangat ya. Hai Tambi. Hai Tambi. Hai Tambi. Haleluya. Yang kuliah semangat, Jeremy. Ya. Terus berdoa buat mamanya ya. Yap. Oke. Yo. Bye semua. God bless.